sini kami sedang melakukan persiapan untuk trip ke kebun teh Kertasari. Miss Niki, Pais, dan teman-teman guru akan melakukan briefing supaya kami tahu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk 5 hari di Kertasari. Setelah rangkaian acara ini, kami akan melakukan latihan masak-memasak supaya nanti kami dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih independen dan juga dapat melaksanakan 5 hari dengan maksimal dan sukses. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah pukul 5:50. Kita sedang persiapan untuk berangkat ke Kertasari. Nah, saya baru saja selesai swab sebagai salah satu persyaratan untuk berangkat ke sana. Semoga hasilnya negatif ya. Halo teman-teman semua. Sekarang kami sedang memulai perjalanan ke Kertasari untuk sekitar 7 jam. Aku memohon rahmat, karena aku membutuhkan bantuan Tuhan dalam melihat kerapuhanku dari sudut pandang cintanya yang penuh belas kasih. Kumohon agar Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas diriku. Ku minta padanya untuk memimpinku dan mendahului langkahku selama proses eksamen ini, daripada memberi celah padaku untuk menjadikannya renungan obsesif atas hal-hal yang tidak kusukai dari diriku. Kelas 12 ada kegiatan yang disebut sebagai fun learning begitu, mengintegrasikan antara proses pembelajaran dari berbagai bidang, kemudian anak-anak diajak untuk terjun langsung melihat konteks yang ada di alam. Maka kita akan ajak anak-anak melihat secara langsung bagaimana menanam teh, kemudian bagaimana mengolah teh, bagaimana teh itu diberdayakan dengan baik begitu. Maka anak-anak diajak ke Kertasari, mereka mengalami secara langsung, terjun secara langsung, bergabung dengan orang-orang yang ada di teh, kemudian diajak untuk ke pabrik. Mereka melihat secara bersama-sama bagaimana proses itu dilaksanakan dengan benar. Baik, karena objek yang kami pelajari saat ini adalah teh, menurut saya itu sangat amat dekat dengan manusia. Teh sendiri memiliki khasiat yang mungkin berhubungan dengan biologi, dengan kesehatan manusia, dan itu tidak hanya khasiatnya, melainkan apa yang kami pelajari di sini itu menjadi pekerjaan manusia, mungkin berhubungan dengan sosiologi, dengan ekonomi yang dapat membantu perkembangan dan keuangan manusia juga. Selain itu, karena ini berada di dataran tinggi, relevansinya juga berkaitan dengan geografi, di mana keberadaan teh ini itu memang harus ada di dataran tinggi, karena seperti yang saya pelajari, semakin tinggi daerah penanaman teh itu makin bagus juga kualitasnya, makin berkhasiat juga bagi manusia, dan mungkin dari segi rasanya itu lebih menonjol gitu, sehingga itu bisa berkaitan dengan entah itu
promosi ke masyarakat dari segi ekonomi, mungkin dari desainnya juga seperti teh kahuripan ini juga sangat amat cukup diminati masyarakat karena teh itu merupakan budaya di Indonesia. Selain itu, saya juga belajar dari sisi kebudayaannya, dari kemasyarakatannya, bahwa teh ini sangat amat menjadi inti kehidupan mereka. Mereka sangat amat memandang teh sebagai suatu hal yang sangat amat berharga dari kebudayaan mereka, sehingga mereka seringkali mengadakan syukuran untuk ketika panen. Anak-anak sungguh terbekali dan karakter mereka bisa seperti yang menjadi core value, menjadi nilai keutamaan yang diperjuangkan oleh Gonzaga, yaitu mereka memiliki kompetensi, kepedulian, hati nurani, juga komitmen, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan. Kami biasa menyebut dengan 4CHS, Competence, Conscience, Compassion, Commitment, Honesty, and Simplicity. Selama kegiatan ini, kami sudah mendesain sedemikian rupa dari mulai penetapan tujuan, kemudian kami para guru pendamping bukan hanya menemani mereka, tetapi kami juga melihat anak-anak, para peserta itu seperti apa mereka berdinamika. Mereka sudah dibekali dengan rubrik penilaian dan selama berproses ini kami melakukan penilaian dari sisi afeksi mereka. Di sini kami juga terus memperjuangkan agar anak-anak ini sungguh kemudian bisa menjadi pelajar-pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mereka berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian juga mereka memiliki kepedulian dan toleransi, serta selalu berpihak kepada mereka yang miskin, difabel, dan juga terpinggirkan. Di Kertasari melakukan live-in, visitasi ke orang-orang karyawan yang ada di sekitar pabrik, bantu orang-orang pekerja, dan juga berkunjung ke tempatnya untuk bisa bercengkrama, bersosialisasi untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan yang ketiga, format intelektual, dia akan memberikan sesuatu hal penting untuk bisa mempresentasikan karya-karya yang ada itu dalam suatu tema teh nanti akan digunakan untuk apa saja dan apa saja kira-kira pembelajaran yang dilakukan di sekolah lewat materi-materi biologi, fisika, dan macam-macamnya bisa disatukan dalam sesuatu karya implementasi yang betul-betul real. Oleh karena itu, hal yang dilakukan dalam proyek ini, ketika dia bisa menyampaikan semua, kita artikan lulus dalam ujian praktek yang sesungguhnya. Halo teman-teman, di sini saya baru saja menyelesaikan misa Hari Rabu Abu bersama dengan teman-teman, Bapak Ibu Guru, Frater, dan Pater. Seperti teman-teman bisa lihat, suasananya sangat asri, dengan cuaca yang sejuk dan enak untuk dirasakan. Saya sungguh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, karena selama misa tadi kita dibekati dengan cuaca yang sangat indah. Cuaca yang terik, cuaca yang sejuk, tidak ada hujan. Dan setelah 3 hari terakhir, dikit-dikit kami merasakan hujan, panas. Tapi benar-benar selama 2 jam terakhir, cuacanya sangat indah. Saya merasakan bahwa kita memang butuh perjuangan untuk merayakan sesuatu yang luar biasa. SMA Kolese Gonzaga melakukan kegiatan field trip yang memadukan antara kegiatan intelektual, kegiatan kebugaran, dan juga kegiatan sosial. Kegiatan ini boleh dikatakan sebagai kegiatan proyek yang sangat efektif untuk melatih para siswa kami, baik secara kognitif, mereka terlatih untuk mengamati secara langsung lewat experiential learning, karena pengalaman itulah yang akan membentuk di situ terjalin hubungan langsung dengan alam
hubungan langsung dengan manusia atau masyarakat setempat. Jadi dalam pengalaman mereka ini, kami merasa bahwa ini pengalaman yang sungguh-sungguh integral, holistik, di mana kemampuan kognitif mereka terasah karena di sini mereka harus menganalisis ya dari pengalaman mereka yang diperoleh, bersentuhan dengan katakanlah konteks khusus yaitu teh. Mereka belajar ya langsung bersama dengan para pekerja teh di sini melakukan dialog, komunikasi. Sehingga dengan demikian kemampuan komunikasi mereka juga terlatih. Ya, communication skill mereka, keterampilan itu dilatih dalam berdialog dengan masyarakat di mana mereka bertemu. Di sini mereka mempunyai orang tua asuh atau pekerja-pekerja di sini, karyawan-karyawati yang menjadi host mereka, host family. Dan mereka berlatih di sana, keluarga. Ya kita lihat di belakang ini kan ada perumahan-perumahan warga, para pekerja atau karyawan-karyawati teh di sini. Kami melakukan kegiatan visitasi, mengunjungi rumah-rumah warga yang mungkin secara ekonomi berkekurangan. Di sana mereka jadi mengetahui, oh ternyata banyak ya orang yang lebih susah ketimbang mereka. Orang yang pendapatan dalam per bulan aja itu hanya sejumlah uang yang mereka keluarkan untuk sekali makan all you can eat. Nah dari situ saya melihat raut muka anak-anak begitu tersentuh, begitu prihatin, dan saya melihat beberapa dari anak bahkan sampai meminta kontak dari beberapa warga di sini. Wah berarti situ saya merasa akan ada kelanjutan bagaimana mereka akan kembali mengunjungi dan membawakan sesuatu yang mungkin akan membantu mensejahterakan warga Kertasari. Jadi dari kegiatan yang dirancang secara holistik ini, secara integratif, yang kami harapkan kemampuan intelektual mereka terasah, ya, karakter pribadi, karakter diri mereka itu juga terlatih sebagai pribadi-pribadi yang mau peduli dengan keadaan masyarakat yang mereka temui. Jadi demikianlah mereka baik secara fisik tapi juga secara intelektual dan juga secara afektif. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik semuanya terpadu menjadi satu. Itu semua kita dapatkan dalam satu proyek kegiatan di Kebun Teh Kertasari, Pengalengan, Jawa Barat. Sekian pandangan kami. Terima kasih. Nama saya Ardi dan saya dari kelas 12. Kali ini saya sedang membawa barang untuk dibawa ke Tronton. Kami habis saja melakukan operasi semut untuk membersihkan tempat ini. Dan nilai-nilai yang saya dapat adalah compassion, karena di sini kami belajar untuk berlingkungan dan peduli dengan sesama. Perkenalkan, saya Dewi dan bersama tim Kertasari. Di sini kita sudah 5 hari menerima kehadiran anak-anak dari Gonzaga, di mana event ini sudah berlangsung ke 3 kali. Nah, poin yang kita rasakan di sini adalah kebersamaan, karena anak-anak ini dari latar belakang keluarga yang mungkin berbeda, hidup di kota. Tapi beliau-beliau ini bisa membaur dengan karyawan-karyawan kita di sini, mulai dari ikut metik, kemudian pergi ke rumah. Jadi tidak ada rasa canggung kalau saya lihat. Jadi kita berharap kebersamaan ini bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak, bisa membaur ke seluruh lingkup masyarakat. Ya, saya sebagai selaku keamanan yang di sini, kita sangat bahagia dan perwakilan dari warga yang di sini, karyawan yang di sini sangat antusias atas kehadiran seluruh siswa. Zaga ini sangat bermakna bagi seluruh masyarakat di sini, karyawan dan perusahaan ini. Karena apa? Terciptanya lingkungan yang baik untuk mendidik siswa ini akan tiba apabila dia sukses, dia bisa gimana untuk beradaptasi ke masyarakat di kalangan bawah, agar dia semakin bijak dan semakin hidupnya bermakna dan bermanfaat. Harapan kita semoga anak-anak Gonzaga yang pada kesempatan ini untuk field trip di Kertasari, kita berharap dengan dari sini anak-anak Gonzaga bertumbuh menjadi lebih baik
Dan harapan kita ke depan anak-anak Gonzaga menjadi pemimpin, menjadi leader di negara kita, di Indonesia maupun di yang lainnya. Saya kira demikian. Gonzaga, yes.